Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran tematik. Tema yang akan dibahas yaitu karakteristik pembelajaran tematik dan prinsip pembelajaran tematik. Yuk simak pembahasannya. Karakteristik pembelajaran tematik. Berikut 6 ciri khas dari pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Contohnya, pengalaman dan kegiatan belajar anak di sekolah dasar itu berbeda sesuai dengan tingkatan, dibagi 2 kelas, kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah ini dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas tinggi sampai dari kelas 4 sampai kelas 6. Perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral, dan keagamaan mereka itu berbeda-beda sesuai tingkatannya. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Contohnya, pemberian tugas kelompok yang dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilan kerja sama siswa. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Contohnya, mengajarkan siswa cara menjaga lingkungan sekolah dan mengarahkan anak untuk menulis poster menjaga lingkungan sekolah. 4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, dalam proses pembelajaran diperlukan strategi yang tepat, menerapkan metode based learning yang mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, serta kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Contohnya, di sekolah dasar di kelas 1 SD, guru itu memberikan arahan kepada anak-anak. Sebutkan penjumlahan berapa yang menghasilkan 6. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis, sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. 1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi materi pelajaran, akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Siswa mampu melihat hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran yang lebih berperan sebagai sarana bukan tujuan akhir. 3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4. Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Depidiknas 2006. Menurut Depidiknas 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran itu mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran, bersifat fleksibel. Hasil pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depidiknas 2006. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa atau student centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan
belajar modern yang lebih banyak menekankan itu siswa sebagai subjek dan guru itu sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa itu dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai sesuatu dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Anak usia sekolah dasar membutuhkan benda konkret sebagai media pembelajaran secara optimal yang bertujuan merangsang anak dengan memahami konsep-konsep yang disampaikan. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran dilakukan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan siswa. Contohnya itu pada pembelajaran tematik mengintegrasikan materi pelajaran dalam satu tema pembahasan. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Subtema bersih dan sehat. Di sana terdapat pelajaran matematika, berapa banyak kebutuhan energi tubuh, dan ada juga pelajaran IPA, sayuran apa yang memiliki fungsi untuk kebutuhan zat tubuh. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik ini bersifat fleksibel atau luas, di mana guru itu dapat mengaitkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan bisa mengaitkan kehidupan siswa dalam keadaan lingkungan di mana sekolah dari siswa itu berada. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa ini diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 7. Menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan, fleksibel atau luas. Dia menggunakan prinsip pakem. Pakem ini aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Contohnya, permainan tebak kata. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik terdiri dari 4. 1. Prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema ini terbagi atas 7. 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun mudah didapat dan digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna. Maksudnya itu tema yang dipilih untuk dikuasai harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi anak. 4. Tema hendaknya harus mewadahi sebagian besar minat anak. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa statistik yang terjadi di dalam waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam rangka membangun makna atau pemahaman, karena dalam pembelajaran guru itu memberikan motivasi kepada siswa untuk menggunakan potensi dan otoritas yang dimilikinya untuk
mencakup suatu gagasan. 3. Prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fakta dalam sosial kegiatan untuk melakukan pembelajaran tematik. Diperlukan beberapa langkah, yaitu A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi atau self-assessment atau self-evaluation. B. Guru perlu mengajak siswa agar mengevaluasi proses belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. 4. Prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran ini memungkinkan hal yang berguna untuk kiat-kiat memunculkan ke permukaan hal-hal yang akan dicapai untuk siswa sendiri. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.